menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI sukses menyelenggarakan perlombaan pidato bahasa Mandarin Arya Indonesia tahun 2022. Digelar anugerah untuk para pemenang di kantor Sekretariat INTI di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, lantai 10 Jakarta. Acara penganugerahan ini dihadiri antara lain Ketua Umum Perhimpunan INTI Teddy Sugianto, perwakilan dari Kedubes Tiongkok untuk Indonesia, Dewan Juri dan sejumlah peserta. Selain dilangsungkan secara tatap muka, acara ini juga digelar secara online. Jumlah peserta yang ikut melampaui target yang telah ditetapkan panitia. Dari 500 peserta yang ditargetkan, berkembang menjadi 1.000 orang lebih yang mendaftar pada lomba ini. Pendaftaran dimulai sejak bulan Maret hingga Mei 2022. Lomba ini dibagi menjadi 4 kategori, yakni kategori pertama usia 3-6 tahun, kategori kedua usia 7-10 tahun, kategori ketiga usia 11-15 tahun, dan kategori 4 usia 16-18 tahun. Banyak jumlah peserta yang mendaftar menjadi bukti begitu tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti lomba ini. Bahkan dari peserta yang mendaftar, ada yang bukan berasal dari keturunan Tionghoa. Penilaian lomba dilakukan oleh Dewan Juri dengan menilai video pidato yang dikirim oleh para peserta. Ketua Panitia Lomba Baca Puisi Bahasa Mandarin, Robert Nyo, mengatakan tidak mudah dalam menilai video yang dikirim. Para peserta yang mengingat jumlahnya yang cukup banyak. Belum lagi persoalan komputer yang terkadang terjadi kerusakan. Namun dengan kerja keras panitia dan juri, maupun kerjasama yang sulit dengan peserta maupun guru, lomba ini akhirnya dapat berjalan sukses. Menurut Robert, semua peserta telah menunjukkan penampilan terbaiknya. Namun juri harus memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk mewakili Indonesia di perlombaan tingkat dunia yang akan berlangsung di Beijing, Tiongkok dalam waktu dekat ini. Jadi lomba pidato Mandarin ini kami selenggarakan untuk meningkatkan kualitas daripada murid-murid yang belajar bahasa Mandarin. Seperti itu deh. Juga meningkatkan hubungan antara negara Indonesia dengan negara RRC. Acara ini memang sukses karena target kami sebetulnya cuma 500 murid dari seluruh Indonesia, yang akhirnya yang mendaftar itu ada 1.194 murid. Dan semua luar biasa. Menurut kami 1.194 murid itu adalah juara-juara karena tidak gampang di Indonesia belajar bahasa Mandarin. Terutama seperti yang dunia mengatakan bahwa bahasa Mandarin itu adalah yang paling sulit dipelajari. Tapi syukur semua murid-murid bisa berbahasa Mandarin dengan sangat baik. Targetnya kami ke depan adalah bisa melangsungkan ini setiap tahun. Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah lebih banyak lagi murid-murid yang mengikuti perlombaan ini. Lomba ini sebetulnya bukan hanya untuk Indonesia. Kami menyelenggarakan ini sebetulnya adalah perlombaan dunia. Nah, Indonesia kami yang urus. Nah, pemenang-pemenang ini videonya sudah kami kirim untuk mengikuti perlombaan dunia di Beijing. Itu yang diselenggarakan oleh TV Beijing. Seperti itu. Karena seperti tadi di pidato saya itu kami mendaftar di hari terakhir perlombaan dunia ini. Jadi persiapannya sangat-sangat pendek. Apalagi ini untuk kita di sini kita baru melaksanakan pertama kali dan kami semua belum berpengalaman. Jadi masalah yang ditemuin luar biasa banyaknya. Seperti program komputernya, mencari jurinya, karena jurinya harus independen. Jadi kalau murid-muridnya ikut lomba, mereka tidak boleh menjadi juri. Jadi juri itu semua independen. Seperti itu. Juri itu total ada 18 orang yang semua kualitasnya luar biasa bagusnya. Juri, panitia, semua kerja siang dan malam. Memang kelihatannya seperti gampang-gampang saja pada acara hari ini. Tapi sebenarnya, waduh, kalau ini seperti angsa yang ada di atas sungai itu, kelihatannya angsanya anggun. Tapi sebetulnya di bawahnya kakinya
goyang nggak berhenti. Lah itu seperti itu sulitnya kami. Karena kan target kami sebetulnya cuma 500 anak, tapi ternyata ini ada lebih dari 1.000 gitu kan. Itu SMA semua, Bro? Oh tidak, ini ada 4 kategori 3 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, kemudian 11 sampai 15, kemudian 16 ke 18. 1, 2, 3 kami kirim ke luar negeri. Per kategori. Per kategori. Jadi apa namanya? Kalau yang harapan itu tidak gitu. Kami juga tahu lah, tapi itu kan untuk memberi semangat kepada murid-murid yang ikut gitu. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Inti Teddy Sugianto memberikan apresiasi terhadap panitia yang telah sukses menggelar lomba ini. Diharapkan lomba ini dapat memicu semangat generasi muda untuk belajar bahasa Mandarin untuk karirnya di masa depan. Satu kebanggaan bisa dapat menyelenggarakan pidato bahasa Mandarin ini termasuk seluruh dunia, tapi ini di sini hanya daerah Indonesia dulu. Nanti baru dibawa jurinya ke yang juara 1, 2, 3 itu dikirim ke China di lomba sama negara-negara yang lain. Jadi bangga sekali dan juga terima kasih bisa dapat kesempatan untuk menyelenggarakan. Jadi saya juga mengharap adanya ini supaya adik-adik kita semuanya berminat ya untuk belajar bahasa Mandarin, karena kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan China udah masuk ke Indonesia. Jadi kalau adik-adik kita sekarang mulai belajar, mungkin buat hari depan selain dari mungkin untuk cari bisnisnya gampang, juga adik-adik kita lebih cepat maju gitu dengan karena bisa bahasa Mandarin. Dulu kan lebih banyak ke Inggris. Jadi harap adik-adik kita betul-betul bersemangat. Terima kasih. Tantangannya memang yang tadi diceritain itu karena dengan hampir 1.200 adik-adik kita yang berlomba, jadi itu banyak mungkin dia punya tekniknya, karena kita pakai Zoom, pakai ini, jadi banyak yang kita probingkan. Ya. Tapi saya harap yang akan datang bisa lebih lancar. Ya, oke. Untuk jumlah peserta yang menang adalah juara pertama, 1 orang dari masing-masing kategori. Juara kedua, 2 orang dari masing-masing kategori. Juara ketiga, 3 orang dari masing-masing kategori. Juara favorit 8 orang. Juara harapan 31 orang. Kelancaran berbahasa Mandarin terbaik 4 orang. Bakat terbaik 4 orang. Dan penampilan terbaik 4 orang. Lomba ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan Yacheng Academy dan Chinese Language Education Foundation dan didukung oleh Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Tim Eljan Media melaporkan.